satu hari sebelum dia meninggal, ini saya ada tanda-tanda, saya melihat ada tanda-tanda kalau dia ini akan meninggal. Karena sebelum dia meninggal, dia ini terus di sini dia mempunyai penyakit, bisa dibilang ini penyakit kanker, bisa dibilang kanker payudara lah. Tapi dia nggak mau menceritakan semua ini kepada orang tuanya, kepada siapapun, karena dia nggak mau ada satu orang pun yang sedih dengan keadaannya. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Night YouTube channel. Masih dengan saya Genjor Anom Pramujo. Di video kali ini saya akan membawakan cerita horor yang dialami oleh teman saya, dimana beliau pernah ditampai sosok hantu berkepala buntung. Tapi di sini saya minta doanya pada semua para penggemar Good Night YouTube channel, karena sahabat saya ini sudah terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Jadi saya mohon doanya agar amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk cerita selengkapnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Ini sebelum dia meninggal dunia, beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia, bisa dikatakan dia diberikan oleh Tuhan sebuah bisa dikatakan ini sebuah kelebihan lah, dimana dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Ini awal ceritanya ketika dia jam 1 malam, di tengah tidurnya dia bangun karena dia kebelet pipis. Tapi setelah dia keluar kamar, dia mendengar samar-samar di depan rumahnya itu ada seseorang yang berjalan. Awalnya dia mengira ini adalah tetangganya yang ingin pergi ke suatu tempat. Tapi setelah didengarkan lagi, ternyata suara langkah kakinya ini berbeda dengan langkah kaki orang-orang yang seperti biasanya. Karena langkah kakinya ini seperti kayak diseret, seret, seret, seret. Jadi dia berpikir ini orang kenapa? Mungkin dia kakinya jatuh atau kakinya sakit. Dan di tengah dia ingin pergi ke toilet, dia ini merasa penasaran siapa yang ada di luar rumah. Jadi dia batalkan sebentar niatnya untuk pergi ke toilet. Dia sempatkan sebentar untuk melihat siapa yang ada di luar rumahnya. Ternyata ketika dia mengintip dari celah-celah jendela, betapa kagetnya dia. Ternyata di depan rumahnya ini bukan seseorang, melainkan sesosok hantu tanpa kepala. Jadi dia benar-benar kaget ketika melihat sesosok hantu yang ada di depan rumahnya ini. Sempat dia ingin berteriak, tapi karena dia takut mengganggu tetangganya dan dia tidak mau membuat kehebohan di dalam rumahnya, akhirnya dia diam saja. Dan dia putuskan untuk kembali lagi ke kamarnya, dan dia sudah nggak merasa kebelet pipis lagi. Keesokan harinya dia menceritakan hal ini kepada ibunya. Dia menceritakan bahwa semalam dia ditampaki sesosok hantu yang tanpa kepala. Awalnya ibunya ini mengira dia cuma berhalusinasi ataupun hanya bermimpi. Tapi malam harinya bukan sahabat saya sendiri ini yang ditampaki, melainkan ibunya sendiri yang ditampaki sosok hantu kepala buntung ini. Dimana ketika ibunya bangun tengah malam untuk melakukan sholat tahajud, dia ini sama seperti kejadiannya yang dialami oleh sahabat saya. Sebelum dia masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, dia ini mendengar ada seseorang yang melangkah di depan rumahnya. Ibunya tetangga sahabat saya ini berpikir kalau itu tetangganya
yang ingin juga melakukan sholat tahajud. Tapi dia juga sama memiliki rasa penasaran karena yang didengar langkah kakinya ini bukan melangkah seperti orang biasa, sama seperti tadi yang diseret seret 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 gitu. Akhirnya dia penasaran. Di sini dia nggak mengintip dari celah-celah jendela, dia langsung membuka pintu. Dan ketika membuka pintu, betapa kagetnya dia bahwa yang dia lihat ternyata sesosok hantu tadi tanpa kepala. Di sini ibunya sahabat saya ini benar-benar melihat jelas sesosok hantu itu, bahwa dia bertinggi besar, pakaiannya serba hitam, tapi dia tidak mempunyai kepala. Dan di depannya itu ada dua ekor, bisa dibilang itu musang, kayak musang, tapi dia nggak tahu itu hewan apa, seperti musang. Tapi ini nggak jalan, dua hewan ini nggak jalan, dia cuma diem. Tapi hantunya ini berjalan saat melewati dua musang itu sampai di sebelah rumahnya. Ketika dia melihat ini, ibunya sahabat saya ini, dia tercengang. Saking tercengangnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma melihat hantu itu melangkah saat itu sampai sebelah rumahnya. Karena terhalang oleh tembok, akhirnya hantu itu pun nggak kelihatan. Di sini ibu sahabat saya ini mulai sadar bahwa yang dilihat tadi bukanlah manusia, melainkan sebuah makhluk halus. Singkat cerita, ketika pagi harinya ini ibu sahabat saya ini biasalah ngobrol-ngobrol sama tetangga, ya orang banyak. Nah di sini dia ingat bahwa semalam dia ditampaki sosok hantu itu. Akhirnya dia menceritakan ke salah satu tetangganya, tapi secara diam-diam, karena dia nggak ingin hantu ini bisa menjadi satu teror buat lingkungannya. Jadi dia di sini berusaha menutup-nutupi. Dia hanya bercerita kepada salah satu tetangganya, dan ini pun dia disuruh diam, jangan sampai berita ini menyebar ke tetangga yang lain. Dan tetangganya yang diajak bicara ini akhirnya setuju, dan dia nggak akan bilang sama siapa-siapa. Singkat cerita, sahabat saya ini kembali terbangun dari tidurnya waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Di sini dia terbangun bukan karena dia mau ke toilet ataupun yang lainnya, karena memang dari awal dia niat bangun dari tidur tengah malam mungkin bisa melihat sosok itu lagi. Nah ketika bangun, dia tidak langsung keluar kamar, melainkan tetap di dalam kamar sambil mendengarkan aktivitas di luar rumahnya. Ternyata benar, 15 menit setelah dia bangun, dia kembali mendengar sosok langkah kaki, suara langkah kaki, dan suaranya pun sama seperti tadi kan, yang diseret-seret gitu. Di sini teman saya ini, sahabat saya ini nggak langsung keluar, tapi dia mencoba mendengarkan dengan baik-baik. Ini benar-benar suara langkah kaki hantu itu ataupun suara langkah kaki tetangganya. Dan setelah dia mendengarkan, ternyata mungkin ini suara hantu itu, suara langkah kaki hantu itu. Akhirnya dia keluar kamar. Di luar kamar dia nggak langsung keluar, tapi masuk ke kamar ibunya, membangunkan kedua orang tuanya. Di sini dia mengajak orang tuanya untuk melihat sosok itu. Akhirnya dibangunkan, dan keluarga ini, satu keluarga ini bertiga itu sama-sama keluar rumah. Di sini kan bapaknya kan sudah terbangun. Nah di sini bapaknya ini mempunyai keberanian yang bisa dibilang lebih lah. Jadi dia nggak begitu takut sama hal-hal begitu kan. Bapaknya ini berinisiatif untuk melihatnya sendiri. Jadi ibu sama sahabat saya ini disuruh di dalam rumah. Bapaknya ini yang keluar sendirian. Akhirnya bapaknya ini keluar sendirian. Ketika keluar sendirian, hantu ini ketika berjalan dan mungkin melihat bapaknya sahabat saya ini berhenti tepat di samping rumahnya, berhenti nggak ngapa-ngapain. Dan bapaknya teman saya ini perlahan mendekati sosok itu. Ketika sampai jarak sekitar 1 meter, mungkin bapaknya sahabat saya ini mau berkomunikasi lah, sedang ngapain, beraktivitas di sini. Ketika
bapak sahabat saya ini mau mendekati sosok itu sekitar jarak 1 meter. Ternyata tetangganya sahabat saya ini juga ikut keluar. Tiba-tiba dia membuka pintu, dah gitu kan. Nah, ternyata satu malam ini dia nggak tidur hanya karena ingin apakah benar yang dibicarakan sama ibunya sahabat saya ini. Ternyata dia nggak tidur sama sekali untuk menunggu kemunculan sosok hantu tanpa kepala itu. Ketika dia keluar, nah ketika keluar ini kan sama-sama melihat sosok hantu itu. Ketika sama-sama melihat itu, kejadian aneh pun terjadi. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba genteng tetangga sahabat saya ini jatuh tepat di hadapannya. Brak! Otomatis tetangganya sahabat saya ini kan melihat arah jatuhnya genteng itu kan, melihat. Nah, ketika dia selesai melihat genteng itu, dia kembali lagi melihat sosok itu. Ternyata sosok itu sudah nggak ada. Dan bapaknya sahabat saya pun sama. Ketika ada genteng jatuh di hadapannya juga, yang dilihat kayak ada genteng jatuh juga di hadapannya. Jadi dia sama-sama melihat ke arah bawah, sama-sama melihat ke arah bawah. Dan ketika kembali lagi melihat sosok itu, ternyata sudah nggak ada. Disinilah tetangganya sahabat saya ini pun datang ke arah bapaknya sahabat saya ini. Dia bilang, ternyata benar apa yang dibilang sama istrimu tadi pagi. Dan karena memang bapaknya sahabat saya ini kan belum diceritain apa-apa, akhirnya pun dia tanya, emang istri saya tadi cerita apa? Katanya tadi malam istrimu sempat ditampaki sosok hantu itu, tapi dia nggak berani bilang ke siapa-siapa, takutnya menjadi satu teror buat lingkungannya. Akhirnya ya udah, kita kembali tidur lagi, sama-sama kembali ke rumah. Di dalam rumah, akhirnya sahabat saya ini nggak mau membahas lagi, disuruh tidur semuanya. Akhirnya tidur sampai pagi. Singkat cerita, malam harinya ini 2 bulan sebelum sahabat saya ini meninggal. Saya masih ingat karena waktu itu saya dipanggil ke rumahnya. Karena waktu itu kan dia habis beli HP baru, HP terbaru di zamannya. HP terbaru, saya dipanggil ke rumahnya karena memang saya sering main ke rumahnya. Saya dipanggil, dia hanya ingin menunjukkan kalau dia punya HP baru. Ketika kita asik bermain HP-nya yang baru, dia itu nyeletuk bilang gini, kalau kamu mau lihat foto hantu, nanti malam kamu datang ke sini. Kalau enggak, kamu tidur di rumah saya aja. Nanti saya tunjukin hantu kalau kamu mau melihat hantu. Saya kira ini dia cuma bercanda. Saya pun menempelnya dengan bercandaan juga. Hantu apa? Hantu perempuan atau laki-laki? Kayak nggak tahu. Ini kayaknya laki-laki. Kalau laki-laki nggak mau. Kalau perempuan saya mau. Mungkin hantunya cantik. Karena saya mengiranya ini cuma bercanda. Dan ketika saya bilang gitu, teman saya ini nada bicaranya agak tinggi. Kayak sepertinya dia marah karena saya nggak percaya dengan omongannya. Dia itu menegur saya. Kamu dibilangin nggak percaya? Saya berani sumpah kalau di sini memang benar-benar ada hantu. Di sini saya agak mempertimbangkan ini memang benar terjadi atau hanya bercandaan. Akhirnya saya menyetujui. Ya udah, nanti malam saya menginap di sini. Tapi dengan satu syarat, saya nggak mau tidur sendiri-sendiri. Saya mau tidur dengan kamu. Karena waktu itu memang 2013 kan kita masih dibilang masih bocah lah, belum begitu mengenal hal-hal gituan. Jadi kita sering tidur bareng gitu kan. Akhirnya saya tidur, singkat cerita, saya tidur di rumahnya malam hari. Ketika malam hari, saya dibangunkan. Sekitar jam 12 malam saya dibangunkan. Ketika saya dibangunkan, saya itu mikirnya gini, wah mungkin ini sosoknya udah mulai keluar. Jadi saya semangat untuk bangun. Ternyata enggak. Saya dibangunkan hanya untuk disuruh mengantarkan ke kamar mandi. Di sini saya agak merasa kecewa karena mungkin bukan ada sosok hantu itu. Dan akhirnya kita kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan tidur kita. Dan tepat jam 2 malam, saya samar-samar mendengar ada kayak kegaduhan di luar.
kayak orang bicara gitu kan. Nah di sini saya belum sadar sepenuhnya, tapi saya samar-samar sempat mendengar ada orang bicara, sekitar 3 orangan lah di luar rumah ini bicara, ada kegaduhan. Nah di situ saya mulai bangun. Ketika saya bangun, saya melihat sahabat saya ini udah nggak ada. Ternyata dia udah bangun duluan. Nah setelah itu saya ikut keluar rumah. Saya mau mencari sahabat saya. Ternyata dia ada di luar rumah. Di situ ketika saya keluar, ternyata benar. Di situ yang dibahas adalah sesosok hantu kepala buntung itu. Dan sahabat saya ini berhasil menangkap fotonya. Tapi waktu itu zamannya masih HP jadul lah, belum ada flashnya. Jadi dia memfoto hantunya itu, tapi terlihat gelap semua. Tapi waktu itu pernah saya lihat dengan seksama, ternyata benar. Sama-sama di gambar ini nampak sesosok hantu tanpa kepala. Digambarkan tertera kayak tergambar jelas kayak ada orang berdiri, tapi saya nggak melihat kepala. Sahabat saya ini sempat berhasil menangkap fotonya, tapi karena dia sudah meninggal, jadi HP-nya pun hilang juga, entah nggak tahu kemana. Singkat cerita, malamnya lagi saya ingin menginap di rumahnya dengan niat saya benar-benar ingin melihat penampakan hantu itu. Akhirnya saya menginap di rumahnya, tapi malam itu tidak terjadi apa-apa. Saya tidur sampai pagi dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin hantunya ini udah nggak keluar karena udah kepergok sama orang beberapa kali. Akhirnya malam selanjutnya saya tidur di rumah. Nah ketika saya tidur di rumah, saya waktu malam hari saya itu agak mungkin bisa dibilang mimpi, setengah mimpi ataupun setengah sadar. Saya itu melihat di pinggir tempat tidur saya itu melihat sesosok, mungkin bisa dibilang ini kuntilanak atau apa, karena badannya putih, berpakaian putih, tapi rambutnya panjang. Di sini saya kan masih kecil, jadi saya otomatis saya takut. Akhirnya saya kembali tidur lagi. Nah keesokan harinya saya bertanya ke sahabat saya, karena dia kan memiliki kelebihan. Saya bertanya, Mbak, karena saya memanggilnya Mbak, tadi malam kayaknya saya ditemui sosok ini. Saya sebutkan ciri-cirinya, dan ternyata benar. Ya memang, karena tadi malam di sini nggak muncul. Mungkin dia muncul dengan wujud yang lain, datang ke rumahmu, mungkin. Tapi saya nggak bisa memastikan kalau itu wujud yang ada di sini. Di situ saya merasa sangat-sangat takutnya malamnya lagi saya ditambahi lagi. Akhirnya malam ini saya harus menginap di rumahnya dan saya harus bisa melihatnya, gitu kan. Akhirnya saya izin untuk tidur di rumahnya. Saya bilang ke sahabat saya ini, Mbak, kalau malam ini saya tidur lagi di rumah kamu gimana? Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau kamu melihat jangan sampai lari. Ya udah Mbak, saya nggak bakal lari, saya usahakan berani. Akhirnya saya diperbolehkan nginap di rumahnya. Nah ketika menginap di rumahnya, sekitar jam 9 sebelum kita tidur, dia itu sempat berpesan gini, nanti malam kalau kamu melihat, kamu jangan sampai lari, dan kalau kamu mau melihat sendiri, cepat-cepat panggil saya. Ya Mbak, emangnya kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, karena kan kamu baru pertama melihat, takutnya terjadi apa-apa sama kamu. Jadi kalau kamu cepat-cepat memanggil saya kan, saya bisa menghalangi apa yang dia inginkan kan. Akhirnya ya udah Mbak, nanti saya usahakan, saya akan panggil Mbak. Akhirnya ketika jam 1 malam, ini ternyata dia sendiri yang malah ditampaki sosok itu. Dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tadi. Di sini dia nggak langsung keluar, dia membangunkan saya. Jar, bangun, ikut saya. Saya kira saya mau disuruh ngantar ke toilet lagi. Nah, saya, kemana Mbak? Ke toilet lagi? Enggak. Ayolah ikut saya. Ya udah Mbak, saya ikut. Ternyata saya diajak keluar rumah. Di sini saya benar-benar kaget dan merasa takut juga sih. Karena di sini saya melihat, tapi yang saya lihat ini bukan hantu sosok kepala buntung, melainkan
satu sosok kakek-kakek tua yang di sampingnya ini ada 2 ekor domba. Nah, tapi beda dengan yang dipandangkan sama sahabat saya ini. Dia memang jelas melihat sosok hantu kepala buntung, tapi yang dalam pandangan saya ini hantu kakek-kakek tua dan di sampingnya ada domba 2 ekor. Ketika saya melihat itu, saya nggak berani lama-lama. Akhirnya saya kembali lagi ke kamar. Ketika saya kembali lagi ke kamar, akhirnya sahabat saya ini ikut lagi balik ke kamar dan dia tanya, "Kamu kenapa lari?" "Gak apa mbak, saya takut." "Gak usah takut, kan ada saya." "Ya namanya orang takut mbak, mau gimana lagi?" "Ya udah gini aja, kalau kamu takut sekarang tidur aja, besok bangun pagi-pagi dan kamu pulang." "Ya mbak." Akhirnya saya tidur lagi. Singkat cerita, ini momen beberapa minggu sebelum dia meninggal. Dia sempat berpesan kepada saya disuruh ngasih tahu kepada orang tuanya kalau orang tuanya ini jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan karena kepergiannya ini bukan dari gangguan orang lain yang ingin berniat jahat ataupun gangguan makhluk lain, tapi selama ini dia itu menyembunyikan satu penyakit yang bisa dibilang ini penyakit yang ganas. Ternyata selama 2 tahun dia menyembunyikan penyakitnya ini dari kedua orang tuanya karena dia nggak mau membuat orang tuanya sedih dan terbebani dengan penyakitnya. Di sini dia mempunyai penyakit, bisa dibilang ini penyakit kanker, bisa dibilang kanker payudara lah. Tapi dia nggak mau menceritakan semua ini kepada orang tuanya, kepada siapapun, karena dia nggak mau ada satu orang pun yang sedih dengan keadaannya. Tapi ketika dia menceritakan semua ini kepada saya, karena dia mempunyai rasa percaya kepada saya kalau apa yang dia sembunyikan selama ini nggak akan sampai ke siapa-siapa. Tapi kali ini saya meminta maaf. Mungkin sahabat saya ini mendengar dan melihat karena saya bercerita. Saya meminta maaf karena saya harus menceritakan ini di dalam video ini dan banyak orang yang melihat. Tapi saya menceritakan ini bukan untuk mencari apapun. Di sini saya menceritakan ini karena saya ingin mengungkapkan apa yang selama ini saya pendam. Selama bertahun-tahun ini saya pendam dalam hati saya, dan baru kali ini saya bisa menyampaikan, mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya. Singkat cerita, 1 hari sebelum dia meninggal, ini saya ada tanda-tanda, saya melihat ada tanda-tanda kalau dia ini akan meninggal. Karena sebelum dia meninggal, dia ini terus meminta ganti posisi tidur. Dari kamar ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kamar, terus selama 1 hari ini adalah paling 10 kali dia ganti-ganti kamar. Nah, di sini saya agak merasa sedih karena melihat dia seperti itu. Di sini saya udah mempunyai feeling kalau dia ini pasti nggak akan lama. Akhirnya benar, keesokan harinya pas saya masih sekolah, jam 10 siang saya mendengar kabar kalau sahabat saya ini telah pergi. Di sini saya merasa sedih ketika saya menceritakan tentang kepergiannya. Jujur dalam hati saya ini sangat-sangat sedih karena sejak kecil kita main bareng, makan bareng, tidur bareng, tapi dia mendahului saya menghadap Sang Pencipta. Jadi seperti inilah cerita saya, cerita horor saya. Bukan pengalaman saya sendiri, tapi ini pengalaman sahabat saya. Buat teman-teman yang melihat video ini, saya minta bantuan doanya untuk sahabat saya ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya sebenarnya berat untuk menyebutkan nama sahabat saya ini, tapi karena saya ingin teman-teman juga ikut mendoakan sahabat saya, di sini saya akan menyebutkan nama sahabat saya ini. Sahabat saya ini namanya Winda Lutfiatus Soleha.
Saya minta bantuan doanya para teman-teman supaya sahabat saya ini yang bernama Winda Lufiatus Solihah, amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut serta mendoakan almarhumah sahabat saya dan yang telah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video-video good night selanjutnya. Saya Genjor Anung Pramujo, sampai ketemu di video berikutnya.